Apa yang terjadi setelah kita meninggal? Pertanyaan ini telah menghantui pikiran manusia selama berabad-abad, memicu rasa ingin tahu dan ketakutan yang mendalam. Pertanyaan ini telah memikat manusia sejak awal zaman. Dari peradaban kuno hingga masyarakat modern, kita terus mencari jawaban atas misteri ini. Di berbagai budaya dan peradaban, kita telah merenungkan misteri kehidupan setelah kematian, mencari jawaban dalam agama, filsafat, dan kedalaman hati kita sendiri. Ritual dan tradisi yang berbeda mencerminkan berbagai pandangan tentang apa yang terjadi setelah kita meninggal. Beberapa orang percaya surga atau neraka, sementara yang lain membayangkan tidur yang damai atau penghentian keberadaan sepenuhnya. Ada juga yang percaya pada konsep yang lebih abstrak, seperti energi yang kembali ke alam semesta. Dalam beragamnya kepercayaan manusia, reinkarnasi menonjol sebagai konsep yang sangat menarik. Gagasan bahwa kita dapat hidup kembali dalam bentuk yang berbeda telah menjadi bagian dari banyak tradisi spiritual. Ini menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah transisi, pintu menuju awal yang baru. Reinkarnasi menawarkan harapan bahwa jiwa kita terus berkembang dan belajar melalui berbagai kehidupan. Gagasan ini, yang berakar kuat dalam tradisi kebijaksanaan kuno, menawarkan perspektif siklis tentang kehidupan, kematian, dan keabadian jiwa. Siklus ini mencerminkan keseimbangan alam dan harmoni yang ada di alam semesta. Bergabunglah dengan saya saat kita mempelajari dunia reinkarnasi yang menarik, menjelajahi asal-usulnya, prinsip-prinsipnya, dan implikasi mendalam yang dikandungnya untuk pemahaman kita tentang kehidupan, kematian, dan esensi diri kita. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam dan menemukan apa yang mungkin menanti kita di balik tirai kematian. Konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali telah terjalin dalam jalinan tradisi spiritual Timur selama ribuan tahun. Ini adalah gagasan bahwa jiwa tidak pernah benar-benar mati, tetapi terus berlanjut dalam siklus kehidupan yang tak berujung. Hindu dan Buddha, dua agama tertua di dunia, telah lama menganut gagasan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan titik transisi dalam siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang berkelanjutan. Dalam pandangan ini, setiap kehidupan adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan memperbaiki diri. Siklus ini, yang dikenal sebagai samsara, diyakini berlanjut sampai jiwa mencapai pembebasan atau moksha, melepaskan diri dari roda kehidupan yang abadi. Moksha adalah keadaan kebebasan mutlak, di mana jiwa tidak lagi terikat oleh hukum karma dan siklus kelahiran kembali. Dalam agama Hindu, jiwa atau Atman dianggap kekal dan tidak berubah. Atman adalah esensi sejati dari individu, yang melampaui tubuh fisik dan pikiran. Ia diyakini sebagai percikan ilahi yang sementara bersemayam di dalam tubuh fisik. Tubuh hanyalah wadah sementara bagi Atman, yang terus berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Setelah kematian, jiwa meninggalkan tubuh dan memulai perjalanan ke alam leluhur, di mana ia menunggu inkarnasi berikutnya. Proses ini adalah bagian dari siklus alami kehidupan dan kematian. Proses ini diatur oleh karma, hukum sebab dan akibat, yang menentukan sifat kelahiran kembali seseorang berdasarkan tindakan mereka di kehidupan sebelumnya. Karma adalah prinsip moral yang mengatur keseimbangan alam semesta. Agama Buddha, meskipun memiliki keyakinan inti yang sama pada kelahiran kembali, menawarkan perspektif yang sedikit berbeda. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, dan kelahiran kembali adalah hasil dari keinginan dan keterikatan. Ia tidak mendalilkan keberadaan jiwa yang permanen dan tidak berubah. Sebaliknya, Buddha mengajarkan tentang anatta atau non-diri, yang berarti tidak ada esensi tetap dalam individu. Sebaliknya, agama Buddha berbicara tentang aliran kesadaran, aliran pikiran, emosi, dan pengalaman yang terus berkembang yang berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Kesadaran ini terus berubah dan berkembang seiring dengan pengalaman hidup. Seperti halnya Hindu, Buddha menekankan peran karma dalam membentuk kelahiran kembali seseorang di masa depan. Tindakan baik dan buruk yang dilakukan dalam kehidupan ini akan mempengaruhi kondisi kelahiran kembali di kehidupan berikutnya. Tradisi kuno ini menawarkan perspektif yang unik dan merangsang pikiran tentang sifat kehidupan dan kematian. Mereka mengajak kita untuk merenungkan makna sejati dari eksistensi kita dan hubungan kita dengan alam semesta. Mereka menantang kita untuk memperluas pemahaman kita tentang diri kita sendiri melampaui tubuh fisik kita, dan untuk mempertimbangkan kemungkinan sebuah perjalanan yang melampaui batas-batas keberadaan kita saat ini.
Dengan merenungkan ajaran-ajaran ini, kita dapat menemukan kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup kita. Proses reinkarnasi sebagaimana dipahami dalam tradisi ini sering digambarkan sebagai perjalanan siklus. Ini adalah perjalanan yang tidak hanya melibatkan tubuh fisik kita, tetapi juga jiwa kita yang abadi. Bayangkan sebuah roda berputar perlahan. Setiap putaran mewakili siklus hidup yang lengkap. Roda ini tidak pernah berhenti, terus berputar tanpa henti, mencerminkan perjalanan tanpa akhir dari kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Di puncak roda, kita mengalami kelahiran, memasuki dunia fisik dengan perspektif baru dan serangkaian pengalaman baru yang menanti kita. Setiap kelahiran adalah awal yang baru, kesempatan untuk belajar dan berkembang. Saat roda berputar, kita melakukan perjalanan melalui berbagai tahapan kehidupan, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya usia tua. Setiap tahap kehidupan membawa pelajaran dan tantangan yang unik, membentuk siapa kita dan bagaimana kita melihat dunia. Setiap tahap menghadirkan serangkaian tantangan dan peluang unik untuk berkembang, membentuk karakter kita dan memengaruhi perjalanan kita. Kita bertemu dengan berbagai orang, menghadapi berbagai situasi, dan belajar dari setiap pengalaman. Akhirnya, saat roda menyelesaikan putarannya, kita mencapai akhir hidup kita saat ini dan bertransisi ke alam kematian. Kematian adalah bagian alami dari siklus ini, bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi dipahami sebagai langkah berikutnya dalam perjalanan jiwa kita. Namun, kematian bukanlah akhir. Sebaliknya, itu dilihat sebagai kembalinya keadaan kesadaran murni, momen istirahat dan refleksi sebelum jiwa memulai perjalanan berikutnya. Ini adalah waktu untuk merenung, untuk memahami pelajaran dari kehidupan yang baru saja kita jalani. Dari keadaan ini, jiwa akhirnya terlahir kembali ke dalam wujud fisik yang baru, memulai siklus baru. Setiap kelahiran kembali membawa kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali ini diyakini berlanjut tanpa batas, didorong oleh kekuatan karma sampai jiwa mencapai pembebasan dari siklus sama sekali. Karma adalah hukum sebab dan akibat, yang menentukan nasib kita dalam kehidupan berikutnya berdasarkan tindakan kita di kehidupan saat ini. Pembebasan ini atau pencerahan merupakan tujuan akhir dalam agama Hindu dan Buddha. Keadaan damai yang sempurna, kebijaksanaan, dan kebebasan dari penderitaan. Pencerahan adalah keadaan di mana jiwa tidak lagi terikat oleh siklus kelahiran dan kematian, mencapai kebebasan sejati dan kedamaian abadi.